Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita dapat materi menarik nih dari buku How to Make Money in Value Stocks. Nah, kita mau coba gali lebih dalam soal filosofi dan strategi investasi nilai atau value investing itu. Betul. Tujuannya sih biar kita sama-sama lebih ngerti ini apa sih sebenarnya, kenapa kok katanya bisa berhasil, terus tantangannya apa aja, dan gimana aja pendekatannya. Oke. Kita mulai ya. Konsep dasarnya dan kedengerannya kayak nyari barang bagus, tapi lagi diskon gede gitu ya di pasar saham. Kita cari saham yang kita yakin nilainya itu harusnya lebih tinggi dari harga sekarang. Persis. Idenya ya itu, cari perusahaan bagus, tapi mungkin lagi nggak populer gitu, atau lagi dihindari pasar. Bisa jadi karena sentimen jelek sesaat, atau ada masalah tapi sebenarnya bisa diatasi. Harapannya ya, nanti pasar sadar, oh ini barang bagus, harganya naik deh. Oke. Kuncinya, ada di dua hal penting nih. Pertama, kita coba perkirakan nilai intrinsiknya. Jadi, kira-kira nilai wajar perusahaan ini berapa sih? Terus yang kedua, kita beli dengan margin keamanan. Artinya, kita beli di harga yang cukup jauh di bawah nilai intrinsik tadi. Margin keamanan ya? Ya, semacam bantalan pengaman gitulah. Buat jaga-jaga kalau hitungan kita agak meleset atau ada kejadian tak terduga. Nilai intrinsik, margin keamanan. Kedengarannya logis banget ya. Cari nilai asli terus beli di bawahnya. Tapi kalau segampang itu, kenapa ya buku ini ditulis? Kayaknya ada tantangannya nih. Di materi Anda dibilang prakteknya itu sulit banget. Kenapa gitu? Nah, ini dia intinya. Apa karena takut beda sendiri? Kalau sama kayak yang lain. Jadi secara mental itu berat banget buat mutusin beli saham perusahaan yang lagi kelihatan susah atau industrinya dianggap jadul. Apalagi kalau semua orang bilang, wah jangan deh, gitu. Benar juga sih. Rasa nggak nyaman, takut salah, takut ketinggalan kereta kalau saham lain pada naik, wah itu. Itu nyata banget. FOMO itu kan. Jadi ini kayak perang lawan diri sendiri ya, lawan bias kita. Lebih gampang ngikut arus daripada ngelawan, padahal mungkin di arah sebaliknya ada peluang bagus. Terus gimana dong investor nilai ngatasinnya? Justru karena banyak investor lain yang bias itu, makanya peluangnya muncul. Yang menarik itu, pasar seringkali reaksinya berlebihan. Berlebihan, maksudnya? Iya, lebay gitu. Mau berita bagus atau berita jelek, seringkali responsnya itu terlalu jauh. Pas ada berita jelek, harga saham bisa anjlok lebih parah dari yang seharusnya secara fundamental. Nah, disitulah investor nilai yang rasional dan sabar bisa masuk. Manfaatin apa yang disebut Ben Graham itu tuan pasar atau Mr. Market. Oh, Mr. Market, saya pernah dengar itu. Kayak personifikasi pasar yang emosian gitu ya? Iya, betul. Jadi pasti tuan pasar ini lagi panik, lagi emosi, terus dia jual aset bagus dengan harga murah banget. Investor nilai malah lihat itu kesempatan belanja. Tepat. Mereka harus latih diri jadi kontrarian, berani mikir dan bertindak beda. Dan yang penting juga harus tabah secara emosi. Beli pas orang lain panik jual. Dan mungkin mikir jual pas orang lain lagi pada seneng banget, lagi euforia. Wah, itu butuh disiplin tinggi ya. Harus yakin sama analisis sendiri. Banget. Disiplin baja. Jangan dengerin suara pasar yang lagi rame. Balik ke judul bukunya, How to Make Money, ya kuncinya di situ. Bisa disiplin pas orang lain nggak bisa. Menarik banget ya, ternyata psikologi jadi kunci utama. Terus di materi Anda juga disebutin, kayaknya nggak cuma ada satu cara buat jadi investor nilai ya. Ada analogi bagus nih, pemburu nilai sama petani nilai. Bedanya apa tuh? Iya. Itu cara bagus buat bedain pendekatan. Meskipun intinya sama aja sih. Si pemburu nilai, contoh paling terkenalnya ya Warren Buffett itu. Dia cenderung selektif banget. Cari beberapa buruan gede aja. Perusahaan yang luar biasa bagus, yang bisa dibeli di harga sangat menarik, terus dipegang lama banget. Harapannya untung gede dari sedikit saham itu. Fokusnya dalam banget. Oke, jadi kayak pemburu ngincer satu hewan buruan besar ya, sangat terkonsentrasi. Kalau petani nilai? Nah, kalau petani nilai, pendekatannya lebih sistematis dan nyebar. Kayak ngurusin ladang portofolio gitu. Mereka cari banyak saham yang masuk kriteria nilai tertentu, mungkin pakai rasio keuangan atau sinyal kuantitatif, terus panen untungnya secara berkala dari banyak saham itu. Lebih terdiversifikasi. Oh, jadi lebih menyebar ya? Iya,
Tokoh kayak Ben Graham sendiri, atau mungkin Joseph Piotrowski, Joel Greenblatt, itu mungkin lebih ke arah pendekatan yang sistematis ini. Dua-duanya bisa berhasil kok, tergantung orangnya cocok yang mana. Oke, jadi intinya tetap sama, cari kualitas di harga murah. Tapi caranya bisa fokus kayak pemburu atau nyebar kayak petani. Kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, inti value investing itu soal menjaga kepala tetap dingin di tengah pasar yang sering emosional. Cari nilai asli di balik harga pasar. Tapi ya itu tadi, ini bukan cuma soal rumus. Butuh keberanian buat beda dan sabar nunggu hasilnya. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Seberapa kuat sih Anda bisa melatih disiplin emosi dan berani punya pandangan beda? Nggak cuma soal investasi ya, mungkin di keputusan hidup lain juga. Terus, kalau lihat dua gaya tadi, Anda kira-kira lebih condong kemana? Jadi pemburu yang fokus cari peluang emas, atau petani yang lebih sistematis nyebar benih investasi? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Dan kami juga penasaran banget nih sama Anda. Mungkin Anda pernah baca buku lain soal value investing yang kasih sudut pandang beda. Atau punya materi kuliah, artikel, atau malah pengalaman pribadi soal tantangan atau suksesnya pakai prinsip ini. Ya, jangan ragu buat berbagi ya. Bisa cerita atau kasih rekomendasi sumber lain. Kami tunggu banget masukannya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Sampai jumpa. Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal akar dan bukti di balik strategi value investing. Betul. Sumber kita bab 2 buku How to Make Money in Value Stocks. Pertanyaan gedenya, ini strategi beneran seefektif itu nggak sih? Ya, kita coba bedah bareng ya bukti sejarah sama akademisnya. Oke. Karena penting juga kan ngupas sejarah value investing ini bukan cuma soal strateginya aja, tapi juga biar paham gimana sih teori pasar finansial itu berkembang, terus dapat tantangan. Bener juga. Jadi Anda punya fondasi lah buat menilai salah satu filosofi investasi paling, ya bisa dibilang legendaris ini. Oke deh, kita mulai dari akarnya dulu kalau gitu. Siapa sih pionirnya? Nah, meski idenya mungkin udah lama ya soal nyari barang murah gitu, Iya. tapi yang memformalkan itu Benjamin Graham di tahun 1920-an. Makanya dia dijuluki Bapak Value Investing. Oke. Graham. Filosofinya gimana tuh? Katanya simple ya. Filosofinya, ya terdengar simpel sih. Intinya, beli saham perusahaan itu seolah-olah Anda beli seluruh bisnisnya. Cari perusahaan yang harganya di pasar, itu jauh di bawah nilai intrinsiknya. Nilai sejatinya lah, berdasarkan aset, potensi laba. Terus, penting juga, diversifikasi yang luas. Diversifikasi ya, jadi sebar resiko gitu. Betul. Intinya nyari kesalahan harga di pasar. Graham juga nekenin banget soal margin of safety. Margin of safety. Ya, beli dengan diskon gede dari perkiraan nilai intrinsiknya. Kayak beli barang bagus pas lagi obral gede aja. Jadi ada bantalan kalau perkiraan kita meleset dikit. Masuk akal. Nah, hasilnya gimana? Graham ini sukses nggak? Sempat kena hantaman keras sih pas crash 1929. Tapi kemitraan investasinya, Graham Newman, itu hasilnya luar biasa. Oh ya? Berapa tuh? Rata-rata 17% per tahun. Sampai dia pensiun. Itu jauh banget di atas kinerja pasar umum waktu itu. Wow, 17% per tahun itu konsisten? Iya, rata-ratanya segitu. Ini bukti nyata dari dunia praktek, bukan cuma teori di buku. Gila sih 17% itu. Tapi, nah ini yang menarik. Meski Graham sukses gitu kan puluhan tahun, dunia akademis malah megang teori lain ya. Teori pasar efisien itu. Betul, EMH, Efficient Market Hypothesis. Paham ini kan bilang, harga saham itu udah selalu mencerminkan semua informasi yang ada. Jadi nggak mungkin ngalahin pasar gitu. Iya, intinya gitu. Kalaupun ada yang bisa konsisten ngalahin pasar, ya itu cuma kebetulan aja. Keberuntungan. Makanya suksesnya Graham, terus murid-muridnya kayak Warren Buffett, itu sering dianggap anomali. Dianggap, oh itu cuma hoki aja. Nah, persis. Disinilah Buffett ngasih sanggahan cerdas banget di esainya The Super Investors of Graham and Doddsville. Oh, yang analogi lempar koin itu ya? Iya, itu dia. Analogi kompetisi lempar koin nasional. Bayangin aja, jutaan orang Amerika lempar koin sekali sehari. Oke. Secara statistik, ya pasti ada aja kan, setelah 20 hari mungkin sekitar 215 orang yang nebaknya bener terus, murni kebetulan. Bisa jadi. Mereka mungkin bakal nulis buku, cara hebat melempar koin gitu kan. Kelihatan hebat padahal cuma untung-untungan. Haha, iya juga. Terus gimana lanjutannya analogi Buffett?
Nah, Buffett nanya, gimana kalau setelah ditelusuri, 215 pemenang beruntung ini, ternyata semuanya datang dari satu desa kecil namanya Omaha. Wah, Anda pasti langsung mikir, ini bukan kebetulan dong. Pasti pengen tahu kan, mereka makan apa di sana, siapa gurunya, gitu. saya nangkep maksudnya. Jadi bukan acak lagi kalau polanya terpusat gitu. Tepat. Buffett nunjukin 9 manajer investasi yang semuanya lulusan atau terinspirasi dari Graham dan Dodd. Desa intelektualnya lah. Mereka ini secara independen satu sama lain hasilnya spektakuler. Antara 18% sampai 29% per tahun. Selama belasan sampai puluhan tahun. Wow. Iya, bukan setahun 2 tahun. Jadi jelas bukan keberuntungan acak, tapi ada metode, ada air yang sama dari sumber yang sama. Analogi ini kuat banget sih buat nyangga argumen keberuntungan. Buffett sampai nyindir kan? Iya, dia bilang, kalau pasar selalu efisien, saya mungkin udah jadi pengemis di jalanan bawa cangkir timah. Haha, nusuk banget itu. Persis. Dan lama-lama, bukti akademis pun mulai muncul nih, yang mendukung para investor nilai ini. Nah, ini dia. Bukti akademisnya gimana? Ada studi dari Fama dan French tahun 1992. Ironisnya, mereka dari University of Chicago, pusatnya pemikiran EMH. Oh ya, apa temuan mereka? Mereka nemuin kalau saham perusahaan kecil, small cap, yang punya rasio price to book, PB rendah. PB rendah itu maksudnya harga sahamnya murah dibanding nilai aset di bukunya ya? Betul, secara sederhana gitu, Anda bayar harga relatif murah buat aset bersih perusahaan itu. Nah, Fama dan Friends nunjukin kalau faktor PB rendah ini sama ukuran perusahaan itu secara historis ngasih imbal hasil lebih tinggi. Sesuatu yang agak susah dijelasin pakai model IMH standar waktu itu. Oke, jadi akademisi mulai nemuin pola yang kok kayaknya mendukung value investing ya? Ada studi lain lagi? Wah, banyak. Ada Laconi Shock-Slaver dan Fishney 1994. Mereka bandingin langsung saham nilai, PB rendah, PI rendah, sama saham glamour, pertumbuhan tinggi, PB tinggi. Hasilnya, saham nilai unggul jauh. Signifikan bedanya? Nunjukin pola yang sama berlaku di pasar internasional, nggak cuma di AS, Oh, jadi nggak cuma di Amerika? nggak cuma di sana. Terus Robert Cahill juga ngulas 10 studi berbeda, dan hasilnya konsisten. Portofolio nilai unggul di semua studi itu. Bukti empirisnya numpuk terus. Jadi kalau kita rangkum nih ya, bab ini kesimpulannya cukup jelas. Bukti sejarah dari praktisi legendaris kayak Graham dan Buffett, plus bukti dari studi akademis yang ketat. Ya, Itu semua sangat mendukung kalau value investing ini strategi yang efektif. Analogi lempar koin Buffett tadi itu bukan cuma cerita lucu, tapi ilustrasi kuat kalau memang ada metode di baliknya. Tepat sekali. Ini nunjukin kalau value investing itu bukan sekedar anomali atau teori usang, tapi pendekatan yang punya rekam jejak kinerja nyata, teruji waktu, teruji di berbagai kondisi pasar. Oke, nah ini kan jadi mikir ya. ya, pasti muncul pertanyaan lanjutan yang menarik buat kita semua. Pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau buktinya sekuat ini, konsisten puluhan tahun, kenapa nggak semua orang jadi value investor aja gitu? Pertanyaan bagus. Apa mungkin ada faktor psikologis? Sebuah saat. Perlu sabar banget. Atau ada tantangan praktis lain yang menghalangi orang buat nerapin ini? Betul. Coba direnungkan. Kami juga pengen banget bener masukan dari Anda. Ada materi lain nggak yang menurut Anda seru buat kita bedah bareng di sini? Betul. Mungkin ada bab buku lain, atau materi kuliah tertentu, artikel riset, atau mungkin catatan pribadi Anda yang ingin digali intisarinya. Kasih tahu aja di kolom komentar ya. Iya, sampaikan ide Anda di sana. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar bab 3 dari buku How to Make Money in Value Stocks. Judulnya penting banget nih. Mengapa investasi nilai berhasil? Iya, betul. Sumber ini kan ngupas alasan kenapa strategi ini kok bisa sukses dan kayaknya sih bakal terus relevan ya. Nah, misi kita sekarang memahami inti strateginya plus kenapa sabar itu penting banget. Mari kita mulai. Ya, jadi argumen utamanya ini cukup menarik sebetulnya. Suksesnya investasi nilai itu akarnya ada di sifat manusia yang kadang-kadang nggak rasional. Oh, jadi bukan soal angkanya doang? Bukan cuma itu. Selama kita, manusia ini punya bias perilaku yang bisa ditebak polanya, pasti selalu ada peluang buat investor yang mikirnya beda. Yang kontrarian gitulah. Buat nemuin saham yang harganya lagi salah. Psikologis gitu. Menarik nih. Nah,
Perilaku nggak rasional yang dimaksud itu contohnya apa aja sih? Oke, jadi sumber ini nyebutin beberapa bias yang udah umum banget di ilmu perilaku. Misalnya, rasa terlalu percaya diri. Pernah dengar kan studi yang bilang 93% pengemudi ngerasa skill nyetirnya di atas rata-rata? Hahaha, iya, pernah dengar itu. Investor juga gitu ya? Mirip-mirip lah. Terus ada juga kecenderungan buat memproyeksikan masa lalu ke masa depan. Gampangnya, orang jadi suka ngejar saham yang lagi naik daun banget. Padahal harganya mungkin udah kemahalan. Masuk akal sih. Terus apa lagi? Mungkin yang soal nggak mau rugi itu ya? Tepat, itu namanya keengganan rugi atau loss aversion. Orang cenderung nahan saham yang lagi rugi, berharap harganya balik lagi, padahal mungkin fundamentalnya udah jelek. Iya. Ditambah lagi ada perilaku ikut-ikutan, herd behavior. Tahu kan kayak kerumunan. Beli pas lagi heboh di puncak atau malah jual panik pas harga anjlok di bawah. Waduh, itu bahaya banget ya. Banget. Terus ada lagi soal gagal paham konsep keacakan sama kecenderungan terpaku sama info awal yang mungkin udah nggak relevan. Itu namanya anchoring. Nah, semua ini nih yang bikin harga saham sering salah. Mispricing istilahnya. Oke. Harganya jadi nggak cerminin nilai asli perusahaannya. Nah, disitulah investor nilai berburu. Kayak kata Buffett, yang penting itu bukan IQ tinggi, tapi temperamen. Kemampuan ngendaliin emosi. Oke, jadi bias psikologis ini yang bikin peluang mispricing. Tapi pemicu spesifiknya di pasal apa biasanya? Kok bisa harga saham jadi murah banget gitu? Sumber ini nyebut beberapa katalis ya. Seringnya sih karena reaksi pasar yang berlebihan, atau malah kurang responsif sama berita. Bisa berita baik, bisa berita buruk. Terus, ya itu tadi, ekstrapolasi tren masa lalu yang gak realistis. Misalnya mikir pertumbuhan super cepat bakal selamanya gitu. Atau kesalahan umum, nyamain perusahaan bagus sama investasi bagus tanpa lihat harganya. Iya, betul juga. Perusahaan keren kalau belinya kemahalan ya boncos juga ya. Ada lagi pemicunya? Ada dong, misalnya saham yang laba kuartalannya nggak sesuai ekspektasi, pasar langsung kecewa. Atau saham yang dicuekin analis, mungkin karena perusahaannya kecil atau industrinya lagi nggak ngetren. Oh gitu. Bisa juga karena ada masalah di masa lalu, kayak pernah rugi besar, ada isu fraud atau masalah di manajemennya. Atau perusahaannya ada di industri yang lagi nggak disukai pasar, bahkan sekedar kena imbas sentimen negatif umum aja bisa bikin harga jatuh. Wah, banyak juga ya faktornya ya. Iya, sampai penjualan paksa dari institusi besar pun bisa jadi pemicu. Intinya cari di tempat yang lagi dihindari orang lah. Oke. Nah terus gimana caranya saham yang udah murah ini balik lagi ke nilai wajarnya? Ini kan intinya investasi nilai ya kan? Betul. Prosesnya itu sering disebut mean reversion. Kayak kembali ke rata-rata gitu. Maksudnya kinerja yang ekstrim, bagus banget atau jelek banget itu biasanya nggak awet. Oh jadi ada siklusnya gitu ya? Semacam itu. Perusahaan yang tumbuhnya ngebut banget pasti narik pesaing, terus melambat. Sebaliknya, yang lagi jelek bisa berbenah, bisa bangkit lagi. Nah, ujung-ujungnya ekspektasi investor itu bakal nyesuaiin diri sama kenyataan. Oke. Selain itu? Ada juga katalis aktif. Contohnya, manajemen beli kembali sahamnya, share buyback. Itu sinyal kuat kalau mereka sendiri ngerasa sahamnya murah. Atau ada tawaran pengambil alihan takeover dari perusahaan lain yang lihat ada nilai di sana. Tapi ini kan butuh waktu ya. Nggak langsung kejadian gitu aja kan, bisa lama. Nah, ini dia ujiannya. Benar sekali, makanya kesabaran itu penting. Benjamin Graham, gurunya Buffett itu, bilang pasar saham jangka pendek itu kayak mesin voting, popularitas yang menang. Tapi jangka panjang, dia jadi kayak mesin timbang. Menilai bobot asli, nilai intrinsik perusahaan. Nilai itu bakal kelihatan kok, tapi ya butuh waktu. Lah dalam periode 3 tahun. Nah, disinilah kesabaran diuji. Banyak manajer investasi aja nggak kuat nunggu karena tekanan klien. Wow. Investasi nilai ini ngasih hadiah buat yang tekun, yang berani beda. Kata Buffett lagi, saya nggak coba lompatin rintangan 7 kaki, saya cari rintangan 1 kaki yang bisa saya langkahi. Nemuin saham murahnya mungkin nggak susah-susah amat, tapi nahan pas orang lain panik, itu bagian beratnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, investasi nilai ini jalan karena 2 hal. Fundamental perusahaan yang beneran bagus, plus kita manfaatin psikologi pasar yang sering irasional itu. Sadar soal bias kita sendiri itu jadi senjata rahasia ya?
Tepat sekali. Kuncinya ya disiplin. Jangan sering-sering jual beli overtrading, berani lihat ke tempat yang lagi nggak dilirik orang, pakai kerangka analisis yang benar, dan yang paling penting terus belajar dari kesalahan biar makin kenal sama bias-bias alami kita dan bisa ngatasinya. Mantap! Potensinya gede banget kok buat Anda yang bisa sabar dan berani jadi kontrarian. Nah, ini ada pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau bias psikologis ini dampaknya kuat banget ya ke keputusan finansial kita, coba deh pikirin. Di area hidup Anda yang lain, jangan-jangan ada bias serupa yang lagi ngatur cara Anda menilai sesuatu atau ambil keputusan tanpa Anda sadari. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya ya.